Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 806. Kalian nggak punya cap resmi pemerintah. Jadi berdagang di sini sama saja dengan melanggar aturan. Jelas petugas pengadilan dengan serius. Dia menatap tajam ke arah Wira dan mengancam dengan nada dingin. Kalau nggak segera pergi, aku akan menangkap kalian. Ketika mendengar ini, ekspresi Wira pun tampak makin suram. Dia menunjuk para pedagang kecil lainnya di sekeliling dan bertanya dengan nada yang tajam. Bagaimana dengan mereka? Kenapa mereka bisa berdagang di sini tanpa cap resmi pemerintah? Sikap Wira sangat dingin sekarang. Kemudian, dia menimpali dengan nada serius. Aku belum pernah mendengar bahwa berdagang memerlukan persetujuan resmi pemerintah. Kalian jelas-jelas sedang menargetkan kami. Petugas pengadilan itu murka, lalu menunjuk ke arah Wira dan berseru. Kurang ajar. Beraninya kamu berbicara dengan cara seperti itu kepada kami. Sungguh keterlaluan. Tangkap mereka berdua. Petugas pengadilan itu melambaikan tangan. Lalu beberapa orang di belakangnya segera menangkap Wira dan Bimo. Kemudian, mereka pun dibawa ke pengadilan. Saat melihat Wira dan Bimo ditangkap, pria yang melihat semuanya dari jauh berkata sambil tersenyum puas, "Hehe. Siapa suruh kalian nggak mau menjual resepnya? Setelah dipenjara, apalagi yang bisa kalian lakukan?" Tidak lama kemudian, Wira dan Bimo telah dibawa ke sel penjara. Bimo yang merasa bersalah pun berkata, "Kak Wira, maafkan aku. Aku sudah menimbulkan masalah bagimu. Kalau bukan ingin membantuku, kamu juga nggak akan dipenjara tanpa alasan." Sementara itu, Wira hanya tersenyum. Dia menepuk bahu Bimo dengan lembut, lalu berkata, "Ini bukan salahmu. Sepertinya ada orang yang iri denganmu dan sengaja mencari masalah." Pada saat itu, seorang petugas pengadilan tiba-tiba datang dan membuka pintu sel. Dia melambaikan tangan ke arah Wira sambil berkata, "Pemimpin, kabupaten ingin menginterogasimu. Keluarlah." Wira melangkah keluar dengan santai. Setelah petugas pengadilan menutup pintu, Bimo memandang Wira dengan khawatir, lalu berkata, "Kak Wira, berhati-hatilah." Wira hanya melambaikan tangan dan segera pergi dengan langkah besar. Tidak lama kemudian, dia dibawa ke ruang pengadilan. Seorang penasihat yang berdiri di samping sontak emosi ketika melihat Wira. Bukankah dia orang itu? Pemimpin kabupaten juga terkejut. Sebelum dia bersuara, penasihat yang berdiri di samping segera mendekat. Dengan raut wajah yang serius, dia berkata dengan sangat tegas, "Tuan, dia adalah Wira Darmadi." "Ya, dia adalah Wira yang diberi gelar Raja Utar oleh Kerajaan Agrel. Dia sudah mengkhianati Kerajaan Nuala. Jadi pantas dihukum," ucap penasihat itu dengan sorot mata yang tegas. Kemudian, dia menatap Wira dengan dingin, lalu melambaikan tangan ke arah beberapa petugas pengadilan seraya berkata, "Kalian, segera tangkap dia dan kirim dia ke ibu kota kerajaan untuk diadili." Diam. Di momen genting ini, pemimpin kabupaten meraih palu yang ada di atas meja dan mengetuk meja dengan keras. Penasihat itu sontak terkejut. Lalu dia menatap pemimpin kabupaten dengan bingung dan bertanya, "Tuan, maksud Anda?" "Aku mengenal pria ini. Dia adalah Tuan Wahyudi, bukan pengkhianat negara. Kamu seharusnya sudah salah paham." Pernyataan pemimpin kabupaten membuat penasihat itu kebingungan. "Bukan pengkhianat, itu mustahil. Bukankah orang yang berdiri di depannya adalah Wira? Dia seharusnya belum sepikun itu, bukan? Akan tetapi, kenapa pemimpin kabupaten sangat memihak Wira? Mungkinkah mereka sudah bersekongkol sejak lama?" Bab 807. Penasihat itu makin bersemangat ketika memikirkan hal tersebut. Jika mampu membuktikan adanya masalah antara kedua orang ini, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan pemimpin kabupaten. Pada akhirnya, posisi pemimpin kabupaten akan menjadi miliknya. Tatapan penasihat itu berbinar-binar, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi tegas dan berbicara dengan nada serius. "Tuan, orang ini memang pengkhianat negara. Bagaimanapun juga, kita harus menangkapnya. Kalau enggak, jika dia lolos dari tangan kita, Raja Bakir mungkin akan menyalahkan kita." Begitu mendengar perkataannya, pemimpin kabupaten itu mengetuk meja dengan palu pengadilan yang ada di atas meja.
lalu berkata dengan serius, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Wahyudi sudah berjuang untuk menjaga kejayaan dan kedamaian kerajaan Nuala. Dia sudah mengatasi pemberontakan di perbatasan. Pemimpin kabupaten menimpali. Dia menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta wilayah kerajaan Nuala. Prestasinya karena membunuh Raja Tanui nggak boleh dilupakan. Demi kepentingan rakyat kerajaan Nuala, dia pergi ke kerajaan Agrel sebagai duta. Kerajaan Nuala nggak boleh melupakan jasanya. Dia sudah seharusnya mendapatkan penghormatan dari semua orang. Tuan Wahyudi adalah orang dengan bakat sastra dan akal yang luar biasa. Dia memiliki strategi untuk menjaga kedamaian dan kestabilan negara kita. Kerajaan Nuala sungguh beruntung karena memiliki seseorang seperti Tuan Wahyudi. Dia adalah aset besar bagi kejayaan dan keamanan negara kita, jelas pemimpin kabupaten. Kemudian, pemimpin kabupaten menuduh, "Sekarang, kamu malah mencemarkan nama baik Tuan Wahyudi dengan tuduhan palsu. Menurutku, kamulah yang berniat jahat, licik, dan memiliki motif tersembunyi." Tatapan pemimpin kabupaten tampak sangat tegas. Dia langsung mengetuk meja, lalu berseru kepada para petugas pengadilan yang berdiri di bawah, "Kalian, segera tangkap si penasihat. Dia memiliki niat jahat dan mencemarkan nama baik Tuan Wahyudi. Dia harus ditangkap dan diinterogasi untuk mengetahui niat sebenarnya." "Baik, Tuan." Petugas pengadilan segera mengambil tindakan dan menangkap penasihat itu. Si penasihat sontak merasa cemas, panik dan emosi. Dia menatap pemimpin kabupaten dengan tidak percaya, lalu bertanya, apakah kamu bersekongkol dengan Wira? Apalagi yang kalian tunggu? Cepat tangkap dia," desak pemimpin kabupaten. Para petugas pengadilan pun segera membawa pergi penasihat itu dan memenjarakannya. Menghadapi situasi tersebut, Wira menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kenapa pemimpin kabupaten ini tiba-tiba memuji dan meninggikan dirinya? Selain itu, bagaimana dia tahu begitu banyak informasi yang berkaitan dengan Wira, bahkan menyampaikannya dengan begitu rinci? Selain itu, perkataannya barusan terkesan seperti ingin membela Wira. Setelah penasihat ditangkap, pemimpin kabupaten pun memandang Wira dengan ramah, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wahyudi, aku benar-benar minta maaf. Aku hampir saja salah paham denganmu tadi. Aku harap kamu jangan mempermasalahkan hal ini." Wira melambaikan tangannya dan berkata pelan, "Nggak apa-apa, Tuan. Kamu seharusnya tahu alasan mereka menangkapku, kan?" Pemimpin kabupaten itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan lembut, "Iya. Berjualan di pasar memang nggak memerlukan cap resmi. Pasti ada orang yang iri dan sengaja mencari masalah denganmu. Jangan khawatir, Tuan Wahyudi. Aku akan menangani masalah ini dengan baik dan pasti akan memberikan penjelasan yang wajar untukmu." Wira pun berkata seraya sedikit mengangguk, "Terima kasih banyak, Tuan." Bocah itu berasal dari keluarga miskin dan hidup dalam kesulitan. Dia baru saja menemukan cara untuk menghasilkan uang demi merawat kakek dan neneknya yang sakit. "Aku harap Tuan bisa memberi perintah agar para petugas pengadilan gak mempersulit keadaannya." Pemimpin kabupaten itu tersenyum, lalu mengangguk hormat kepada Wira seraya berkata, "Tenang saja, Tuan Wahyudi. Aku adalah Karno Lahagu. Aku harap Tuan Wahyudi bersedia berkunjung ke kediamanku." Bab 808. Di dalam kediaman, Karno telah menyediakan hidangan lezat di ruang kerja dan duduk berhadapan dengan Wira. Sorot matanya penuh dengan penghormatan saat memandang Wira. Rasa gembiranya sulit disembunyikan. Karno tahu jelas tentang semua prestasi Wira. Karno merupakan murid dari Putro. Meskipun tidak selalu berada di samping gurunya, mereka tetap berkomunikasi melalui surat. Bukan hanya itu, Karno juga merupakan anggota dari Asosiasi Perdamaian sehingga tentu mengetahui semua ini. "Tuan Wahyudi, silakan," ucap Karno dengan hormat. Wira sama sekali tidak bersikap sungkan. Hanya saja, masih ada keraguan dalam tatapannya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Karno dan merasa heran kenapa orang ini sangat menghormatinya, padahal mereka tidak saling mengenal. Apakah dia hanya seorang pejabat kecil yang jujur dan berpendirian teguh? Wira akhirnya bertanya karena sangat penasaran. "Tuan Karno, ini adalah pertemuan pertama kita. Kenapa kamu memperlakukanku dengan begitu baik?" Jika tidak bertanya, Wira akan merasa gelisah.
Karno pun tak kuasa berkata sambil tersenyum. Tuan Wahyudi, kamu pasti penasaran. Bagaimana kalau kamu menebaknya dulu? Mendengar hal ini, Wira malah menggelengkan kepala. Dia tidak tahu bagaimana harus menebaknya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Karno dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Layaknya pepatah, mengenal seseorang belum tentu mengetahui isi hatinya. Pada akhirnya, Wira pun berkata, Tuan Karno, ini benar-benar sulit ditebak. Usai mendengar jawaban Wira, Karno pun menghela napas dan tak kuasa berkata, ini cukup wajar. Saat ini, situasi politik di kerajaan Nuala sangat kacau dan itu bukan hanya terjadi di ibu kota. Banyak pejabat di kota-kota kabupaten yang mengabaikan tugas mereka. Mereka hanya ingin mengeksploitasi rakyat. Kondisi dunia sekarang benar-benar hais. Setelah mendengar ini, Wira pun tertegun sejenak. Tampaknya, Karno benar-benar adalah orang yang jujur dan peduli dengan keadilan. Orang seperti dia sudah sangat langka di zaman ini. Kerajaan Nuala benar-benar menyedihkan. Wira sontak tersenyum. Lalu berkata dengan lugas, setelah mendengar perkataan Tuan Karno, sepertinya kamu memahami beberapa hal. Benar, Tuan Wahyudi, aku belum memperkenalkan diri sehingga kamu penasaran dengan alasanku bersikap seperti ini. Sebenarnya, begitu aku mengatakannya, kamu pasti akan paham. Aku adalah murid dari Tuan Putro, ucap Karno seraya menangkupkan tangannya dengan hormat. Wira tercengang sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak seraya berkata, ternyata kamu adalah murid dari Kak Putro. Pantas saja, Kak Putro adalah sosok yang sangat berintegritas, jadi mungkin hanya muridnya yang akan memiliki prinsip yang sama dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya Tuan Karno. Wira tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan muridnya Putro di sini. Sungguh sebuah kebetulan. Dengan ini, dia bisa memahami alasan Karno yang menyelamatkannya. Karno menunjukkan ekspresi serius, lalu lagi-lagi menangkupkan tangan seraya berkata, Tuan Wahyudi, kamulah yang jenius. Guru sudah menceritakan semua prestasimu dan aku benar-benar sangat kagum. Wira berkata sambil tersenyum. Semua itu hanya rumor semata. Karno tiba-tiba teringat dengan sesuatu sehingga buru-buru bertanya. Tuan Wahyudi, aku hanya tahu bahwa setelah kembali dari kerajaan Agrel, kamu diberi gelar Raja Utar. Setelah itu, kamu diam-diam pergi ke istana dan ada rumor yang beredar bahwa kamu dipenjara oleh Raja Bakir. Apakah itu benar? Wira pun tersenyum. Lalu menjawab sambil mengangguk. Benar. Tapi bagaimana kamu bisa melarikan diri dari dalam istana? Tanya Karno. Dia sangat bingung dan tidak bisa memahaminya. Akan tetapi, Wira hanya tersenyum dan menjawab, aku terbang keluar. Karno yang tidak memahami perkataan Wira pun bertanya, terbang. Bab 809. Ya, sahut Wira. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Mana mungkin dia mengatakan bahwa dirinya berasal dari dunia lain dan menguasai teknologi dari dunia itu. Luar biasa, Tuan Wahyudi. Guru bilang kalau kamu adalah jenius langka. Ucapan guru benar-benar tepat, puji Karno dengan tatapan kagum. Kemudian, dia melanjutkan dengan cemas. Tapi apa yang mulia nggak akan menangkapmu kembali. Wira berujar sambil tersenyum. Nggak akan. Karno masih bingung. Apa alasan Wira begitu percaya diri? Menurut logika, Raja Bakir pasti akan membawanya kembali. Dia lantas menangkupkan tinjunya pada Wira dan berkata, Tuan Wahyudi, bolehkah kamu jelaskan lebih jauh? Wira berpikir sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya simpel saja. Aku nggak bersalah. Jadi kenapa dia harus menangkapku? Tapi bukannya kamu dinobatkan menjadi Raja Utar? Di mata semua orang, kamu sudah mengkhianati kerajaan Nuala, ujar Karno. Wira mengangguk dan berkata, ya, tapi itu nggak berarti aku pantas mati. Lagian, waktu aku diutus ke kerajaan Agrel, aku hanya punya sedikit pilihan untuk melindungi diri sendiri. Aku pun terpaksa menerima gelar itu. Banyak orang mengecam hal ini, tapi bagaimanapun juga aku sudah kembali ke kerajaan Nuala. Selain itu, aku pun nggak memimpin pasukan dan nggak berbuat banyak bagi kerajaan Agrel. Aku kembali tanpa membawa kekuasaan apapun. Sekalipun mereka curiga, aku cuma rakyat biasa. Jadi, apa alasan mereka menangkapku?
tambah Wira. Karno menarik napas dalam-dalam dan mengernyit. Penjelasan yang diberikan Wira belum bisa menjadi jaminan raja tidak akan menangkapnya. Alasan-alasan ini masih bisa diputarbalikkan untuk membuat Wira tunduk. Dia berkata, Tuan Wahyudi, tapi ini sepertinya masih belum bisa menghilangkan kecurigaan padamu, kan? Wira sontak tertawa dan mengangguk. Ya, itu benar. Hanya saja, masalah sudah sampai ke titik ini. Biarpun Yang Mulia curiga, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, aku ditahan di istana atas wacana Yang Mulia sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang akan diungkapkannya ke dunia luar, ucapnya. Wira melanjutkan, belum lagi, ada begitu banyak orang yang ingin melindungiku. Setelah aku pergi, Yang Mulia nggak akan berani memancing amarah publik dengan bersikeras menangkapku lagi. Biarpun menyimpan ketakutan dalam hatinya, sekarang dia pasti lebih lega karena aku kabur sendiri. Kenapa? Kenapa Yang Mulia merasa lebih lega? Tanya Karno makin bingung. Wira terkekeh-kekeh, lalu menjelaskan, Yang Mulia adalah orang yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Baik aku ditahan atau kabur darinya, sebenarnya itu sama saja. Kalau dia menahanku lagi, dia akan memancing amarah publik. Daripada begitu, kemungkinan besar dia justru akan mengumumkan pada semua orang kalau dia melepaskanku. Lagian, dia sendiri yang akan malu kalau tersiar kabar aku kabur dari istana. Mendengar itu, Karno mendadak paham. Benar juga, ada begitu banyak pasukan kerajaan dan pengawal di dalam istana. Jika berita bahwa Wira berhasil kabur tersebar, itu akan jadi bencana. Bagaimanapun, semua orang yakin Wira tidak bisa melarikan diri. Jika seluruh dunia tahu bahwa Wira sudah kabur, bukankah mereka akan mengatakan sang raja tidak kompeten? Ini berkaitan dengan martabat kerajaan. Jadi, walau apapun yang terjadi, raja terpaksa menelan kekalahannya dalam diam. Hebat, Tuan Wahyudi. Kamu sungguh brilian bisa menganalisis masalah dengan begitu cermat. Aku kagum padamu, sanjung Karno sambil menangkupkan tinjunya dengan tatapan kagum. Orang berakal panjang seperti Wira benar-benar langka. Bab 810. Wira hanya tersenyum. Lalu dia menatap Karno dan berkata, sudah, kita bahas yang lainnya dulu. Tuan Karno, tindakanmu membelaku kemungkinan akan sampai ke telinga istana. Gimana kalau orang-orang itu datang menjahatimu? Karno tiba-tiba tertawa. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Bisa mati untuk orang seperti Tuan Wahyudi adalah suatu kehormatan. Selain itu, nggak bakal ada yang akan membocorkan hal ini, ujarnya. Wira merasa lega mendengarnya. Setelah itu, dia teringat pada pengemis kecil itu dan berkata, pengemis kecil itu nggak bersalah. Bisakah kamu membantunya? Kalau bisnisnya nggak berjalan, kakeknya nggak bisa minum obat. Tenanglah, aku sudah meminta seseorang untuk melepaskan pengemis kecil itu, sahut Karno sambil tersenyum. Dia sudah pasti akan membantu Wira dalam hal ini. Wira dan Karno minum-minum sampai pagi. Kini, Karno makin mengagumi wawasan dan bakat Wira. Dia akhirnya tahu mengapa Putro sangat menghormati pria itu. Awalnya, Karno sedikit terkejut dan bingung. Dia memilih untuk percaya pada gurunya meski masih terselip sedikit keraguan di hati. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan gurunya, hanya ada sedikit orang yang sungguh-sungguh berbakat di dunia ini. Namun, setelah berjumpa dan bercengkerama dengan Wira sekarang, dia mengakui bahwa orang sebrilian itu memang ada di dunia. Tuan Wahyudi, aku sudah memberi tahu guru. Apa kamu mau langsung pergi atau menunggu guru dan yang lainnya menjemputmu? Tanya Karno. Wira mengulum senyum dan berkata, aku langsung pergi saja. Aku punya tangan dan kaki. Kenapa aku harus menunggu orang menjemputku? Karno hanya tersenyum sebagai tanggapan. Keesokan paginya, Wira naik ke kudanya dan bersiap untuk pergi. Sebelum itu, Wira pergi menemui si pengemis kecil. Begitu melihat Wira, pengemis kecil itu langsung berkata dengan cemas, kamu nggak apa-apa, kan? Ya. Kamu harus memanfaatkan keterampilan yang sudah kuajarkan untuk menghasilkan uang. Kalau butuh sesuatu, kamu bisa menemui Tuan Karno atau datang menemuiku di Dusun Darmadi. Kamu bisa tanyakan alamatnya pada Tuan Karno, pesan Wira sambil tersenyum. Setelah menyampaikan hal itu,
Wira menunggangi kudanya menuju Dusun Darmadi. Sekarang, semuanya sudah beres. Dia sudah tidak sabar untuk pulang saat ini. Banyak orang sudah mengetahui bahwa Wira telah pergi. Putro yang menerima surat Karno pun merasa sangat gembira. Wira akan kembali. Dia benar-benar kabur dari istana, seru Putro. Mendengar itu, semua orang langsung tercengang. Wulan, Dian, dan Dewina langsung menangis. Danu, Dodi, Mandra, dan lainnya tidak bisa menahan rasa kaget. Siapa sangka, Wira berhasil melarikan diri dari ibu kota. Wira menunggangi kuda menuju Dusun Darmadi dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya, dia sampai di Dusun Darmadi hanya dalam 2 hari perjalanan. Begitu melihat gerbang Dusun Darmadi, dia langsung menghela napas lega. Setelah sekian lama, akhirnya dia pulang juga. Kak Wira sudah kembali. Beberapa prajurit pasukan Zirah Hitam yang sedang berpatroli di Dusun Darmadi langsung berseru heboh saat melihat sosok Wira. Seruan itu menggema di seluruh Dusun Darmadi. Semua orang segera keluar dan mengelilingi Wira. Bab 811. Kak Wira, sayang. Wira tersenyum kala melihat wajah-wajah familiar dan ekspresi khawatir mereka. Jangan khawatir. Aku sudah pulang, katanya. Putro buru-buru menghampiri Wira dan berkata, Wira, aku menyangka kamu bisa kembali. Ini benar-benar luar biasa, Kak Wira. Syukurlah kamu bisa kembali, ujar yang lain. Mandra diliputi kegembiraan. Bahkan Danu dan Dodi pun menitikkan air mata haru. Wira menemukan Wulan di antara kerumunan itu dan berkata padanya, sayang, kemarilah. Dia merentangkan tangannya, merasa iba melihat mata sang istri yang berkaca-kaca. Wulan tahu ada banyak orang di sini, tetapi dia tidak peduli. Dia segera menghambur ke pelukan Wira. Setiap wanita memiliki sisi rapuhnya. Apalagi, keselamatan Wira tidak bisa dipastikan saat dia ditahan di istana. Meskipun Wulan selalu tenang di hadapan orang lain dan bahkan menghibur mereka, tekanan di hatinya jauh lebih besar dari siapapun. Dengan kepulangan Wira sekarang, segala kekhawatiran dan emosi di hatinya langsung membuncah keluar. Wulan memeluk Wira dan terisak. Sayang, aku kira kamu. Syukurlah kamu bisa kembali. Wulan memeluk Wira erat-erat, seolah-olah ingin menyatukan dirinya dengan Wira. Dia takut sang suami akan meninggalkannya lagi. Wira memandang Wulan dengan tatapan sendu. Setelah pergi begitu lama, tentu saja wanita itu mengkhawatirkannya. Dia bisa memahami perasaan lega dan emosi lainnya yang dirasakan Wulan sekarang. Jangan sedih lagi. Aku sudah kembali. Bukan, hibur Wira sambil mengusap punggung Wulan. Melihat ini, semua orang di sekitar ikut tersenyum. Dewina dan Dian juga menangis. Namun, mereka hanya melihat Wira dan Wulan saling berpelukan tanpa berani maju. Meski begitu, diam-diam mereka juga ingin memeluk Wira. Setelah beberapa lama, Wulan tersadar dan melepas pelukan Wira dengan wajah memerah malu. Dia memandang Dewina dan Dian, lalu buru-buru berkata, sayang, Dian dan Dewina juga terus menunggumu kembali. Wira langsung tertawa dan berkata pada kedua wanita itu, kemarilah, biarkan aku memeluk kalian. Dian dan Dewina malu-malu, tetapi terlihat jelas bahwa mereka juga ingin memeluk Wira. Nggak usah malu-malu, ujar lagi Wira sambil tersenyum. Dia lantas menghampiri mereka dan memeluk keduanya dengan lembut. Dian dan Dewina menangis dalam pelukan Wira. Semua orang di sana tersenyum lebar. Hati mereka dipenuhi sukacita karena Wira telah kembali. Setelah suasana tenang kembali, Wira berjalan memasuki Dusun Darmadi. Sayang, selama kamu nggak di sini, kami sangat berhati-hati. Untung saja Dusun Darmadi bisa bertahan tanpa sokongan dari luar. Nggak ada masalah apapun selama ini, bisik Wulan pada Wira saat mereka, Dian, dan Dewina duduk di halaman. Di depan, duduk pula Putro, Hasan, dan yang lainnya. Mereka adalah tulang punggung Dusun Darmadi yang paling dipercaya Wira. Bagus, tapi sekarang aku sudah kembali. Kita nggak perlu sewaspada itu lagi. Kita bisa melakukan apapun di Dusun Darmadi. Jangan khawatirkan hal-hal yang nggak perlu, balas Wira sambil tersenyum. Meski Wira berkata begitu, Putro dan yang lainnya masih sedikit cemas. Selesai bab ini, dengarkan pantun ini, orang tua melintas disapa.
Tanda hormat harus diingati. Ibu bapak kita jangan dilupa. Pembawa bahagia akhirat nanti. Bersambung. Nantikan sambungan cerita lebih mendebarkan.